Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Wajidi dari kelas A21. Akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pengembangan Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membacakan definisi pengembangan kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2004. Walaupun sudah ada sekolah yang mulai menggunakan kurikulum ini sejak sebelum diterapkannya, secara materi sebenarnya kurikulum ini tak berbeda dari kurikulum 1994. Perbedaannya hanya pada cara para murid belajar di kelas. Dalam kurikulum terdahulu, para murid dikondisikan dengan sistem caturwulan, sedangkan dalam kurikulum baru ini, para siswa dikondisikan dalam sistem semester. Dahulu pun, para murid hanya belajar pada isi materi pelajaran belaka, yakni menerima materi dari guru saja. Dalam kurikulum 2004 ini, para murid dituntut aktif mengembangkan keterampilan untuk menerapkan iptek, tanpa meninggalkan kerjasama dan solidaritas. Lahirnya kurikulum pada tahun 2004 ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik yang terjadi pada tahun itu. Di Indonesia terjadi perubahan era pemerintahan dari era Orde Baru menjadi era reformasi yang dimulai pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie tahun 1998. Salah satu keputusan yang menonjol pada era reformasi adalah adanya otonomi daerah yang lebih luas. Yang kedua, prinsip pengembangan kurikulum 2004. Kurikulum 2004 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai kompetensi yang dibakukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah atau sekolah. Yang dimaksud kompetensi adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang terwujud dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Prinsip-prinsip yang dianut oleh kurikulum 2004 yaitu yang pertama, keimanan, nilai dan budi pekerti luhur. Keyakinan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat berpengaruh pada sikap dan arti kehidupan siswa. Yang kedua, penguatan integritas nasional. Penguatan integritas nasional dicapai melalui pendidikan yang memberikan pemahaman tentang masyarakat Indonesia yang majemuk dan kemajuan peradaban bangsa Indonesia dalam tatanan peradaban dunia yang multikultur dan multibahasa. Yang ketiga, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika atau gerak badan. Keseimbangan pengalaman belajar siswa yang meliputi etika, logika, estetika, dan kinestetika dapat dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum dan hasil belajar. Yang keempat, adaptasi penyesuaian diri terhadap abad pengetahuan dan teknologi informasi. Kemampuan berpikir dan belajar dengan mengakses atau menangkap, memilih, dan menilai pengetahuan untuk mengatasi situasi yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian merupakan kompetensi penting dalam menghadapi abad ilmu, pengetahuan, dan teknologi informasi. Yang kelima, pengembangan percakapan hidup. Kurikulum perlu memasukkan unsur kecakapan hidup agar siswa memiliki keterampilan, sikap, dan perilaku adaptif atau mampu menyesuaikan diri. Yang keenam, kesamaan memperoleh kesempatan. Penyediaan tempat yang memberdayakan semua siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sangat diutamakan. Yang ketujuh, belajar sepanjang hayat. Pendidikan berlanjut sepanjang hidup untuk mengembangkan, menambah kesadaran, dan selalu belajar memahami dunia yang selalu berubah dalam berbagai bidang. Yang kedelapan, terakhir berpusat pada siswa dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif. Upaya memandirikan siswa untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri
sangat perlu diutamakan agar siswa mampu membangun pemahaman dan pengetahuannya. Penilaian berkelanjutan dan komprehensif menjadi sangat penting dalam rangka mencapai upaya tersebut. Selanjutnya, karakteristik pengembangan kurikulum. Secara umum, kurikulum berbasis kompetensi memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, menitik beratkan pada pencapaian target kompetensi daripada penguasaan materi. Yang kedua, mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia. Yang ketiga, memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pelaksana pendidikan di lapangan untuk mengembangkan dan melaksanakan program-program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Kurikulum berbasis kompetensi diharapkan dapat lebih membantu para pelaksana pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran karena dilengkapi dengan target yang jelas, materi pokok, standar hasil belajar siswa, dan prosedur pelaksanaan pembelajaran. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.